Apa hukumnya kalau kita tidak bermazhab? Lah bagus, emang kudunya begitu. Harusnya begitu. Apakah sunnah dibaca 3 kali doa sujud ketika sholat? Ya, 2 atau 3 kali. Nanti wabihamdih itu baru ikhtilaf. Sebagian mendoifkannya, sebagian menghasankannya. Tapi yang emang tidak ada ikhtilaf adalah doa yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itulah khilaf fi. Ya. Itu. Adapun bermadhab maka jangan. Setiap imam menyuruh jangan ikuti aku. Terus ngapain ngikuti? Setiap imam itu menyuruh jangan ikuti aku. Disusun dalam sebuah bentuk arjuzah. Arjuzah yakni syair. Asyik, enak dihafalinnya enak. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdhi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Perkataan manusia yang paling memahami petunjuk saja tidak diterima apabila kita hukumkan bahwasanya ini tidak diterima, yakni kita hukumkan sanadnya dhaif. Perkataan Rasul saja tidak diterima apabila kita hukumkan sanadnya dhaif. Dari situ sudah terdapat petunjuk bahwasanya yang diambil itu hadisnya. Dari dulu sampai sekarang yang menjadi hujjah itu hadisnya. Baru disebutkan satu-satu para imam. Qala Abu Hanifah al-imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdam bi aqwaliyah hatta tu'rada 'ala al-hadits wal kitab al-murtada. Abu Hanifah berkata, tidak pantas bagi seorang muslim mengambil perkataanku begitu saja tanpa disesuaikan dengan kitab dan sunnah yang diridhai. Ya. Kemudian wa Malikun imamu daril hijrati, dan Imam Malik imam Madinah daril hijrah. Qala wa qad asyara nahwal hujrati, dia berkata sambil menunjuk ke arah kamar, yakni kamar yang Aisyah, kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin minhu dzul qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Setiap perkataan yang datang darinya harus diterima. Adapun yang datang selain dari dirinya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Imam Malik berarti bilang jangan ikuti aku. Wa Syafi'i qala in rawaitumuh qawli mukhalifan lima rawaitumuh minal hadithi fadribhu jidara biqawli al mukhalifal akhbara. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata, apabila satu saat nanti kalian lihat bahwa perkataanku bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Imam Syafi'i berkata, jangan ikuti aku. Nah, terus ngapain? Wa Ahmadun qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dzaka fatlubu. Dan Ahmad berkata, jangan kau tulis apa yang aku katakan. Tapi asalnya, yakni hadisnya, hujahnya, dalilnya yang kau tulis, jangan kau tulis qala Ahmad, tapi tulis qala Allah, qala Rasul. Semua imam nyuruh jangan ikuti, terus ngapain bermadhab? Apabila madhab maknanya hanya mengikuti satu imam, apabila madhab maknanya demikian, ngapain? Setiap imam nggak mau diikutin kok. Ngapain? Maka bermadhab tidaklah disyariatkan kecuali bagi awam bertaklid kepada madhab. Madhabnya adalah madhab orang berilmu yang ada di sana pada saat itu. Awas, bukan madhab kepada imam tertentu, bukan. Tapi orang yang berilmu yang bisa dia ikuti siapa? Maka ulama berkata, al-awamu muqallidun fi kulli syai'in illa fi ikhtiyari man yuqalliduh fa innahu fihi mujtahid. Awam ini dalam segala hal dia taklid kecuali dalam satu hal, yaitu apa? Dalam memilih siapa yang mau dia taklidin gitu. Dia di sebelah situnya mah mujtahid. Dia mesti mencari, dituntut untuk mencari mana yang memang datang dengan ilmu. Nah, dia ikutin itunya, bukan mazhab orang yang kira-kira bisa mentarjih di antara mazhab-mazhab yang ada. yakni bisa memilih, bukan talfik. Talfik ini nyari yang enteng-enteng dari tiap mazhab, nyari rukhsah. Salah, talfik haram. Tarjih, mencari yang rojih dari setiap mazhab, wajib buat orang yang bisa meneliti.
Maka si awam dituntut untuk mencari murajjih yang ada. Orang berilmu yang kira-kira lebih tepat untuk diikuti. Bukan mengikuti, diuji di situ dia mana. Dia lebih mengikuti tradisi yang berjalan pada keluarganya, pada kaumnya. Apa mengikuti ilmu yang ada pada. Jadi apakah bermadhab? Apakah harus bermadhab? Maka